Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Husaini, nomor induk 2404020039. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan cara mengerjakan dua soal pembuktian dan satu soal penarikan kesimpulan. Simak videonya. Di sini kita akan menyelesaikan sebuah soal jika A membagi B dan C membagi D, maka AC harus membagi BD. Kita menggunakan metode pembuktian secara langsung, di mana jika ada A habis membagi B dan ada C habis membagi D, maka terdapat bilangan M dan N, di mana M dan N itu adalah bilangan bulat. Dan dapat dituliskan B sama dengan M kali A dan D sama dengan N kali C. Ini adalah definisi dari keterbagian. Nah, apa nih yang akan kita lakukan dengan mereka berdua? Kita akan kalikan. Maka B kali D menghasilkan B kali D sama dengan MA dikali dengan NC. MA dikali NC. Dan kita bisa melakukan sifat komutatif kepada mereka. BD sama dengan MA kali NC itu ekuivalen dengan BD sama dengan MN kali dengan AC. Nah, MN kali AC ini apa yang sudah terlihat? Bahwa terdapat bilangan bulat MN, elemen bilangan bulat, sehingga BD sama dengan MN kali AC. Nah, ini tuh sama dengan membuktikan bahwa AC itu harus membagi BD. Karena terdapat bilangan bulat MN sehingga BD sama dengan MN dikalikan dengan AC. Terbukti deh. Baik, selanjutnya kita akan membuktikan PN, yaitu 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah terus ditambah 3N-2 itu sama dengan N dikalikan 3N-1 per 2 untuk setiap N anggota bilangan asli. N untuk setiap N bilangan asli ini kita harus buktikan bahwa ini benar. Apa metode yang harus kita gunakan? Metode yang harus kita gunakan adalah induksi matematik. Langkah pertama menggunakan induksi matematik, kita tunjukkan P1 benar. Apa itu P1? P1 adalah pernyataan pertama. Pernyataan pertama adalah 1 sama dengan ini, itu harus benar. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1 dikalikan 3 kali 1 min 1 per 2. Apa itu? 3 kali 1 dikurangi 1 dikali 2. 2 dikalikan 1, 2. 2 per 2, 2. Enggak dong. 2 per 2, 1. Maka P1 sama dengan 1. Ini sama dengan 1 benar. P1 benar. Setelah kita menunjukkan bahwa P1 benar, kita bisa melanjutkan ke step berikutnya. Yaitu kita asumsikan PK benar. Apa itu PK? 1 ditambah 4 ditambah 7, basically ini ditambah 3. Nah, ini kan N, ini kan K, berarti kita 3K dikurangi 2 sama dengan K dikali dengan 3K dikurangi 1 per 2 itu benar. Kita asumsikan dia ini benar. Nah, setelah kita asumsikan dia benar, maka kita bisa tunjukkan PK plus 1, yaitu 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah terus lagi tambah 3K min 2 ditambah lagi dengan 3K
plus 1 min 2 sama dengan K plus 1 dikalikan dengan 3 K plus 1 min 1 per 2. Itu kita harus tunjukkan bahwa ini benar. Dengan menggunakan pernyataan asumsi di atas bahwa itu benar, maka kita bisa tuliskan lagi K plus 1 sama dengan PK plus 1 adalah 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 3 kali 2 ditambah 3 K plus 1 min 2 itu sama dengan ini. Basically lihat 1 tambah 4 tambah 7 sampai ini kan itu sama dengan ini, sama dengan dia benar. Kalau ditambahkan ini kedua ruas berarti harusnya benar juga, sama dengan K 3K min 1 per 2 ditambah dengan 3 K plus 1 min 2. Nah kita tinggal operasi ini yang sebelah kanan itu. Bentar, kita gedein dulu. Gedein biar lebih gede space-nya. Nah, ini sama dengan kita substitusikan saja. Jadikan 3K kuadrat dikurangi K per 2 ditambah substitusinya ini 3K plus 3 kurangi 2 ini plus 1. Ini kita bisa sama dengan lagi 3K ini tetap, tapi yang ini dikalikan 2 biar penyebutnya sama. 3K kuadrat min K ditambah dengan 6K plus 2 per 2. Nah ini hilang nih, jadi 5K. Kurang gede ya. Bentar, kita gedein lagi. Nah, lanjut. Sama dengan 3K kuadrat min plus 5K plus 2 per 2. Nah, yang ini nih kita bisa faktorin. Kita bisa keluarkan. Jadi K plus 1 dikalikan dengan 3K min 2 per 2. Masih kurang nih. Yang 3K min 2 kita bisa keluarin lagi. Jadi K plus 1 dikalikan dengan 3K plus 1 min 1 per 2. Terlihat familiar? Memang, karena sama. Artinya PK plus 1 benar. Artinya P K plus 1 benar. Karena PK plus 1 benar, karena P K plus 1 benar, berdasarkan induksi matematik, terbukti bahwa PN juga benar karena PK plus 1 benar. Udah deh. Maka terbukti PN benar untuk setiap N anggota bilangan asli. Udah. Sekarang kita akan membuktikan bahwa jika A atau C dan B inverse, maka jika D maka C maka F, dan jika A inverse maka B dan B inverse, maka akan menghasilkan kesimpulan jika D maka C maka F. Apa yang terlintas di benakku, di benak kita? Kita akan menghilangkan si ini. Ini akan kita hilangkan.
bukan itu toh. Ini. Inilah, ini akan kita hilangkan. Ini akan kita hilangkan sehingga hanya menyisakan ini. Nah, apa yang harus kita lakukan agar dia menghilang? Kita akan melakukan ada B inverse, ada B inverse negasi B, ada B. Maka A, jika A maka B, dan B itu adalah A karena menggunakan aturan modus tollens. 2 dan 3 aturan modus tollens. Modus tollensnya gimana? Ada A inverse negasi A sama aja ya. Negasi A maka B dan B negasi B, maka kesimpulannya A gitu. Nah, udah ada A. Nah, tapi kita pengen dapet C biar A atau C. Atau C gimana dapetnya? Tinggal adisi aja. A atau C, udah tinggal adisi. 4 adisi. Betapa mudahnya aturannya ya. Lalu udah dapat A atau C, udah ada A atau C, udah ada negasi B, tinggal dikonjungsikan. Maka A atau C negasi B, dan negasi B itu menggunakan konjungsi 5 ditambahkan dengan 3. 5 dan 3 dikonjungsikan. Udah ada ini. Maka hukum apa yang akan kita gunakan? Yaitu hukum modus ponens. Antara 1 dan 6 akan menghasilkan ini, antara 1 dan 6. Modus ponens. Kok bisa 1 dan 6 menghasilkan itu? Kita lihat. A atau C dan negasi B, maka apa tadi? D maka C, D maka C, D maka C, benar kan? D maka C, iya, D maka C, maka F. Ini kurung ya, maka F. Terus ada ini lagi di bawahnya, dan lagi, dan A atau C dan negasi B, maka kesimpulannya ini ya ini pakai modus ponens. D maka C maka F. Jika R maka P dan R, kesimpulannya ya P ini. Sudah, maka terbukti bahwa pernyataan-pernyataan itu menghasilkan kesimpulan yang benar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.